Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan juga bahagia. Sekarang adalah literasi numerasi, tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Ya. Sudah kalian siapkan buku kerjamu? Coba, hewan apa saja sih yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu? Apa makanan mereka? Ya, silakan kamu tulis jawabannya di buku kerjamu. Sekarang amatilah gambar ini ya. Ini adalah gambar apa? Hewan apa menurut kamu? Apa saja sih ciri-ciri hewan yang kamu lihat pada gambar itu? Menurutmu hewan ini tinggal di pohon atau di tanah? Nah, setelah menjawab pertanyaan, kamu bisa membaca teks informasi halaman berikut. Silahkan kalian baca, ini adalah tentang kanguru pohon mantel emas. Jadi kanguru yang hidupnya di pohon bermantel emas ya. Silahkan kalian baca, setelah itu kalian jawab pertanyaannya, tuliskan di buku kerjamu ya. Apa ciri-ciri dari kanguru mantel emas? Yang kedua, apa yang membedakan dari kanguru tanah? 3. Bagaimana kanguru mantel emas beradaptasi dengan tempat tinggalnya? 4. Menurutmu apa artinya hewan yang dilindungi? Kamu boleh bertanya pada keluargamu untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi setiap hewan itu memiliki ciri khusus ya, yang membedakan dengan hewan lain. Ciri khusus ini merupakan bentuk adaptasi agar hewan tersebut bertahan hidup di lingkungan tempat tinggalnya. Contohnya, kucing adalah hewan pemburu yang berkeliaran di sekitar rumah. Kucing memiliki otot kaki yang kuat untuk membantunya berlari cepat dan melompat ketika ia berburu. Kucing juga memiliki alat keseimbangan di telinga bagian dalam. Ketika terjatuh dari ketinggian, kucing tidak mati. Alat keseimbangan tersebut memungkinkan kucing tetap mendarat dengan keempat kakinya. Contoh lainnya apa? Ya, bebek. Bebek berbeda dengan ayam. Bebek mencari makan di darat dan di perairan. Pada kaki bebek setiap jarinya dihubungkan dengan selaput untuk memudahkan bebek berenang di air. Sementara ayam tidak memiliki jari selaput karena ayam mencari makannya hanya di darat. Nah, coba kalian perhatikan hewan-hewan sekitarmu. Lalu tuliskan ciri-ciri unik dari hewan-hewan tersebut sesuai contoh. Ya, kamu boleh berdiskusi dengan keluargamu. Tuliskan pada buku kerjamu. Seperti ini ya, dibuat tabel. Nama hewannya apa, ciri uniknya apa, fungsinya untuk apa ya. Seperti tadi kucing. Contohnya kucing. Ciri uniknya otot kaki yang kuat. Terus alat keseimbangan di telinga bagian dalam. Fungsinya menopang tubuh saat melompat dan berlari. Mendarat keempat kakinya ketika terjatuh dari ketinggian. Ya, itulah ciri-ciri khas kucing. Kamu bisa menceritakan kepada keluargamu ciri-ciri unik dari kanguru Papua. Di sini juga ada kata-kata baru ya, kosakata baru. Ada adaptasi, morfologi, marsupialia, habitat, motif, punah, selaput, dan gersang ya. Ini kata-kata barunya bisa kalian baca. Adaptasi itu apa ya. Terus kalian terapkan pada kalimat pada halaman 12 dan 13. Dari kata-kata baru ini ya, jangan mencari kata yang lain. Coba kalian terapkan pada kalimat tersebut. Nah, itu kegiatan literasinya. Sekarang kita masuk ke kegiatan numerasi. Ini ada percakapan ya. Percakapan. Kantung kanguru berfungsi untuk melindungi bayinya. Bayi kanguru lahir dalam keadaan kecil dan lemah. Tidak seperti hewan mamalia lain. Begitu lahir, bayi kanguru masuk ke kantung dan menyusu pada induknya hingga ia cukup kuat untuk hidup sendiri.
Karena kanguru menyusui, maka kanguru digolongkan sebagai mamalia atau hewan menyusui. Tapi karena kanguru memiliki kantung, maka kanguru berbeda dengan hewan mamalia lainnya. Hewan berkantung disebut marsupialia. Ya, itu hewan berkantung disebut marsupialia. Coba kita perhatikan lagi di sini, amati kanguru di sini. Dalam matematika, konsep himpunan bisa digunakan untuk menggolongkan makhluk hidup. Ayo perhatikan hewan di bawah ini, apa saja sih ciri khas mereka? Antara kanguru, ayam, kucing, koala, sapi, dan lain-lain. Ini himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang bisa didefinisikan dengan jelas. Dengan konsep himpunan, kita bisa menggolongkan hewan-hewan di atas menjadi hewan mamalia atau yang melahirkan dan menyusui, hewan berkantung dan burung, hewan berbulu dan bersayap. Karena hewan berkantung juga melahirkan dan menyusui, maka mereka bisa digolongkan juga kepada hewan mamalia. Kita bisa mengelompokkannya menggunakan diagram seperti gambar berikut. Ayo lengkapi, jangan lupa salin dulu diagram ini ke buku kerjamu ya. Sapi, kanguru, bebek. Ini yang termasuk hewan mamalia dan melahirkan ya sapi. Sapi terus bisa apalagi di sini bisa masuk ya. Kalau kanguru berarti kan hewan yang melahirkan juga berkantung ya. Seperti itu. Jadi kanguru itu bagian dari himpunan lainnya ya. Ada sapi, terus apa yang melahirkan, coba lihat ke atas ya. Dari sini kucing, koala, rusa ya. Nah, bisa kalian di mana ditempatkannya ya, seperti itu. Apa di sapi atau di kanguru? Ya, kalian bisa berdiskusi dengan orang tua. Coba. Tahukah kamu bahwa kanguru mempunyai 2 ruangan dalam lambungnya? Mereka juga memuntahkan dan mengunyah kembali makanan yang sudah ditelan loh. Ya, jadi udah dikunyah, ditelan, dimuntahkan gitu kan. Itu adalah hampir sama dengan sapi ya. Kanguru pohon adalah hewan herbivora yang makan tumbuh-tumbuhan. Karena daun dan batang sulit dicerna, maka kanguru mempunyai ruang lambung tambahan yang bertugas mencerna makanan dengan bantuan bakteri. Perhatikan ini ya, lambung dan ususnya. Agar makanan tercerna dengan baik, mereka juga terkadang memuntahkan kembali makanan yang sudah dimakan, kemudian mengunyah dan menelannya kembali. Bisa kalian bayangkan betapa panjangnya jalan yang harus dilalui makanan kanguru pohon sebelum akhirnya selesai dicerna. Udah dimakan, dikunyah, keluarkan, kemudian ditelan lagi ya, seperti itu. Jadi supaya mudah dicerna. Jadi, berapa panjang jalur pencernaan seekor kanguru pohon mantel emas? Berikut adalah panjang tubuh dan panjang saluran pencernaan beberapa ekor kanguru mantel emas. Semua kanguru memiliki panjang tubuh yang sama, yaitu 70 cm. Panjangnya kanguru satu ya panjangnya sama. Ini belum termasuk ekor, tapi dari kepala sampai ke badan balik belakang ya. Panjang saluran pencernaan ada yang 665, 630, 1400 dan seterusnya ya. Jadi apakah sesuai panjangnya atau bagaimana ya? Coba kita amati lagi. Kalian jawab pertanyaan berikut ini. Ayo nyatakan hasil pengukuran tersebut dalam diagram batang. Salinlah diagram berikut ke buku kerjamu, kemudian lengkapi dengan data yang disediakan pada tabel 1. Sudah dikerjakan sebagai contoh ya. Ada yang 1. Nah,
Kalian udah pernah menggunakan tabel batang ya, atau diagram batang pada tema 1 ya, tema 2, tema 1 ya. Jadi caranya bagaimana? Misalnya, jadi lihat dari sini, dari tabel ini ya. Kanguru 1, 70 cm, panjang salurannya 665. Coba kalian di sini kanguru 1 ya. 665 berarti antara kan ini panjang saluran pencernaan ini tidak jadi apa? Intervalnya ya dari 200 400 jadi 200 satu langkahnya 200 berarti 665 antara 600 dan 800 bisa diperkirakan. Kalau setengah-tengahnya berarti kan 700 ya. Kalau tengah-tengahnya 600 dan 800 berarti di bawah dari tengah-tengah, di atas dari 600 ya. Coba kalian lakukan seperti itu. Yang keduanya berapa? 630. Bisa seperti ini ya, kalian juga sudah pernah melakukannya supaya lebih memahami lagi. B. Apakah kamu setuju jika tubuh kanguru semakin panjang, saluran pencernaannya juga makin panjang? Setuju tidak? Ini kan panjang tubuhnya sama, tapi pencernaannya bisa berbeda-beda ya. Yang kedua, ternyata panjang sistem pencernaan kanguru pohon mantel emas berbeda-beda tergantung panjang tubuh. Ayo lengkapi tabel berikut ini ya. Jadi panjang sistem pencernaannya berbeda tergantung panjang tubuhnya. Kita lengkapi. Kanguru 1, panjang sistem pencernaannya sama dengan berapa dikali panjang tubuh ya. Jadi panjang sistem pencernaan di sini berapa? Panjang saluran pencernaannya 665 misalkan dikali 70. Berapa pada kanguru 1 itulah panjang panjang sistem pencernaan. Kalau ini disebutnya panjang saluran. Jadi sistemnya makin panjang ya, tergantung panjang saluran tubuh. Jadi panjang sistemnya. Terus yang ketiga, ayo ingat kembali materi yang sudah kamu pelajari di bulan 1 ya, bulan ke-1 yaitu pada tema 1. Perhatikan data pada kolom kedua tabel tersebut ya, pada soal nomor 2. Mean adalah rata-rata aritmetik dari suatu kelompok data. Maka mean dari data tersebut adalah, jadi kalian masih ingat kan mean, modus dan median. Ya, jadi kalian cari kalau setelah kalian hitung pada tabel tersebut, pada tabel nomor 2, nanti dicari meannya. Mean yaitu rata-rata, berarti kalian harus menjumlahkan dulu semuanya, kemudian dibagi banyak kanguru. Kalau median adalah nilai tengah dari suatu kelompok data. Maka median dari data tersebut adalah, kalian harus ingat kan, median adalah nilai tengah. Jadi harus diurutkan dulu dari yang paling kecil. Dari yang paling kecil diurutkan, kemudian cari tengah-tengahnya. Berarti tengahnya itu antara nomor berapa ya. Kali ini ada 7 pasti ini pas, ada tengahnya cuma 1 ya. Kalau datanya genap berarti tengahnya ada 2 ya, atau dibagi 2 maksudnya. Dan ini nilainya ganjil ada 7 kanguru berarti mediannya ada 1. Kemudian modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu kelompok data. Maka modus dari data tersebut berarti kalian cek setelah kalian hitung berapa modusnya ya. Berarti yang sering muncul, yang angkanya sama. Jangan lupa jelaskan caramu menghitung jawabannya. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan caranya, menghitung mean bagaimana, median bagaimana, dan modus bagaimana. Silakan ingat kembali, Ibu sudah barusan jelaskan ya. Nomor 4, ayo lengkapi kalimat berikut. Panjang jalur pencernaan kanguru pohon bermantel emas adalah titik-titik kali panjang tubuhnya. Jadi berapa kali panjang tubuh? Panjang pencernaannya. Ya, kalian hitung. Nah, dalam ayo berlatih, kalian silakan kerjakan latihannya.
pada halaman 20 sampai 22 ya. Hampir sama ya dengan tadi konsepnya. Itu satu, sistem pencernaan yang panjang. Tentu saja waktu pencernaan kanguru pohon mantel emas juga cukup lama ya, karena pencernaan panjang berarti dia lama mencerna makanannya. Ayo kita berkenalan dengan pentung. Pentung adalah seekor kanguru pohon mantel emas yang hidup di penangkaran. Selama 10 hari pengasuhnya mengamati berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencerna makanan. Jadi pengasuhnya Joy ya mengamati pentung selama 10 hari mencerna makanan. Hari ke-1 13,1 jam. Wow, lama sekali ya mencernanya dalam jam ini loh. Yang kedua 14 jam ya, dan sekian sampai hari ke-10. Urutan lama pencernaan pentung dari yang paling sebentar ke yang paling lama. Urutkan ya, kalian urutkan yang paling sebentar berapa jam sampai ke yang paling lama. B. Jika kamu diminta menentukan yaitu bilangan yang mewakili berapa lama pentung mencerna makanan, bilangan apakah itu? Jelaskan alasannya ya. Bilangan yang mewakili berarti, ayo apa? Rata-rata itu apa? Jelaskan alasanmu ya. Pernahkah kamu melihat tarsius? Tarsius seperti ini ya, mirip dengan koala. Ibu juga belum pernah lihat. Gambarnya seperti koala ya. Tarsius adalah primata kecil dan hanya terdapat di Indonesia. Oh, jadi hampir seperti monyet ya, tapi kecil. Katanya primata itu monyet, gorila ya. Orang utan itu masuknya primata. Ciri khas tarsius adalah mata yang sangat besar, bahkan lebih besar dari otaknya. Wow, matanya besar. Lucu sekali ya. Di kebun raya Bedugul ada 9 ekor tarsius dengan usia yang sama. Berikut hasil timbang badan tarsius ya. Jadi 9 tarsius itu ditimbang. Namanya ini, nama tarsiusnya ada Paul, Omang, Ecut, Witari, Adek, Krisi, Pucet, Almi, dan Item. Berat badannya sekian. Urutkan hasil timbangan badan tarsius dari yang paling ringan ke yang paling berat ya, urutkan. Jika kamu diminta menentukan satu bilangan yang mewakili berat semua tarsius di kebun binatang, bilangan apakah itu? Jelaskan alasan. Ya, sama seperti di atas. Demikian literasi numerasi hari ini. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, dan tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.